Oke, Rido, selamat bergabung Rido. Kaleng-kaleng. Rido. Kalian ya kalau ketemu aslinya Bang Dio ini, kalian tidak akan nyangka. Nggak akan nyangka kalian. Nggak akan nyangka. Dia begini dengan ketemu aslinya berbeda jauh. Yalah, salam. Ada merokok pula dia. Open Ya cam kita turunkan audio. ya, Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas kita turunkan karena Anda itu gini nggak boleh ya. Nggak boleh, gini nggak boleh on cam, Bang ya. Kalau mau naik lagi silakan naik lagi Al-Ikhlas, tapi pastikan Anda tidak rokok ya. Ya ikhlas ya, nggak boleh rokok. Drex, kau open cam kau. Bangsat pun juga Dio, open cam. coba kau open cam dulu, Dio. Diamlah kau bujang, kau pun juga nggak bisa open cam, kau bujang. Assalamualaikum Bang Faruk. Kau bisa open cam kau. Ya open cam, ayo bareng-bareng kita open cam yuk. Gimana kau? Ayo. Kau duluan. Tai kau, diam kau. Bujang, aku belum bujang. Bujang. Kau, mak kau bujang kau. Kau bujang. Apa kau? Mamak kau tuh. Ngomong nggak ada sopanmu. Kau apa kau? Kau Puan kayak gitu Kau carilah bujang mamak kau. Kau cari bujang mamak kau. Ayo, malu kau cari bujang mamak kau. Mabuk kau cari bujang mamak kau. Kimak kau, turun kau Heang. Mukamu udah kayak bujang. Bujang kau, mamak kau tuh pun bujang kau. Assalamualaikum Bang Faruk. Kau pikir hebat kau pakai foto profil mobil Avanza kayak gitu. Kau pikir hebat kau? Gembel. Pikir hebat kau? Yang Islam ditahan dulu. Aku heran nengok saudara Muslim juga. Di sini lagi apa juga gitu loh. Dengar dari tadi lo Bang sama Ken. kalian. Bang Faruk, Yuk. ada yang mau disampaikan nih sedikit Bang Faruk. Siap, silakan. Abang nanti kan mau debat sama Oki kan? Iya. Boleh nggak nanti suruh Oki jangan pakai kacamata hitam. Cuma kami mau lihat dia nangis saja. Nggak mau dia. Udah pakai kacamata dia nggak mau dia. Oke lah Bang Faruk, gitu aja Bang Faruk. Oke lah. Siap Bang Ken, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu kan Kristen ini kan. Mereka yang lebih dahulu ngomong sikat-sikat orang, giliran kita tanggapi dibilangnya kita yang kasar. Lucu kalian. Sok keras kalian di sini, dikerasin balik, ciut kalian. Apa kau, Drex? Jangankan open cam. Kau DM aku sekarang, ku kasih kau WA aku, ku Sherlock kau, datang kau sini. Ku tengok kau bajingan kau. Wajarin kau jadi bajingan yang baik dan benar. Dia menyuruh orang open cam, bujang dia saja nggak bisa open cam. Assalamualaikum. Ayo open cam kita, ayo. Open cam duluan. Open cam dulu. Buka kamera sama dia. Perempuan, diam dulu perempuan. Buka kameramu. Kau Bujang, open cam dulu kau bujang. Open cam lah kau. Sudah sering open cam di Open sini. cam dulu kau. Kau pengikut kau aja. Bang Faruk. perempuan, wajar kau gitu muncungmu. Aku yang herannya laki-laki kau gitu. Dio. Open kamera Dio. Ya udah open cam banyak mana? kau. Mana kau? Open cam Memang coba. kalau pemakan B2 kayak begini lah. Kameramu Dio. Buka kameramu. Ya mana kau buka lah kameramu mana? Kau yang nantang. Kau kan duluan dia. Bacot kalian semua. Buka kameramu Dio. Aku besarkan dulu ini si Pilat Bodat ini. Coba. Nah, coba gedein ya. Oh iya, mantai ulan pemakan B2 Don. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat kau, Drex. Cepat pemakan B2. Makan B2 katanya rupanya si Iman ya. Kau Cepat kau pemakan B2 kau yang ku bilang. Tadi namanya aja Afrizal udah tahu aku. Open cam kau. Coba open cam kau, Heang. Open cam kau Dio, udah aku bilang open cam. Iya, kau
kau tantang aku open cam, kau open cam duluan Iya. coba. Berani enggak? Sama lah kayak yang di sana Kau lah orang ya. orang orang tua berani kok enggak sih? Coba kita yuk. John Berani, Gon, mana? ya Mana? kan? Open cam. Udahlah Mana open cam? tertampar. Open ya cam kan? gua dulu. Diludahin. Bodoh di mana-mana. Banyak Goblok bunyi kejang-kejang ya. di mana-mana kalau orang nantang itu di Tolol, kau luar. tolol. Masalahnya kau open cam tolol, dulu. bos-bos Ya sama udah open orang. cam kau. Open cam kau Open banyak. cam dulu. Kau open cam Kau yang dulu. open cam kau yang nantang aku. Kau open cam Takut. coba. Takut. Udah, Takut. jangan bergaduh kalian, mungkin berdua. Kau yang takut. Ayo, buka kameramu. Berdua. Ayo, buka kameramu. Iya open cam Buka kau. kameramu. Open cam kau. Oke. Ntar ya. Sebentar kau. Bujang lapet. Bujang lapet mau open cam tidak bisa open cam. Pengikutnya Kau hanya tandain. 85. Udah selesai. Udah ngomong lah. Penipu kau. Penipu. Banyak kali gaya kau. Penipu kau sama seperti dalam Bible kau. Ya ampun, Udah. Tenang. Udah. Sama-sama penipu. Udah. Banyak gaya Tenang. kau. Inilah. Teman-teman Penipu ya. kau, Keang. Teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat ya. Inilah Udah. watak penipu Kristen nih kayak begini nih modelnya si Drak ini. Ya. Nah ini. Sok-sokan kau menantang-nantang open cam. Kau pikir aku takut? Hah? DP-mu berapa kalau kau polisi lah polisi apa kau? Masa polisi nipu kayak begini kau? Kau nantang open cam. Orang udah open cam, mana kau open cam? Bangsat kau memang. Penipu kau. Turun aja kau. Memalukan kau, Drake. Anak Nangis. Medan. Bangsat kau. Kau nipu di sini kau. Nipu-nipu aja kau. Sok-sokan kau. Emang kenapa kalau aku open cam apa? Kau pikir kau siapa? Salah orang dia. Lah orang kau bos. Sok-sokan lu kalau open cam dia. Ayo bareng open cam. Itulah sifat asli oten penipu kayak begitu. Apa kau pikir takut aku open cam? Hah? Jangankan open cam ku share lo kau. Kau datang jumpa kita. Kalau kau mau jadi bajingan. Bang Faru. Ya, orang semua kejang-kejang. Sama Nora ini udah janjian atau gimana ini ya? Park sama Nora. Soalnya live-nya ini janjian terus kulihat ini. Aku siapkan lonte sama bapak kau. Cuman bapak kau miskin, gak bisa bayar lonte. Enak lah ya, mualaf Ya, bahas-bahas bapak agama kau yang tukang ditinggalin tukang lonte. biar dapat koin gitu kan. Oh iyalah, saudara-saudara, kasihlah koin. Biar ku belikan Satu Gus tahu kau ya, di kisaran sana ya, tiga kampung datang. 40 sampai 50 orang datang ke rumahku sendiri, aku ndak lari, aku tahu kau. 3 kampung itu, mantan-mantan preman semua datang kelilingi rumahku. Coba Rumah kau lah mertua. Jeffrey, open cam lah kau. Ku tengok dulu Sosokan aja kau, kau. kalau cuma satu Macam ekor babi kau apa macam anjing? mau gertak-gertak orang, gaya-gaya kau. Ndak makan gertak aku bos, makan nasi aku. Bang, Siap. Rizal, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang Joko? Silakan Bang Joko. Bang Joko Afrizal. Enggak, ini orang kalau mau bergaduh itu jangan di room, enggak enak tinggal orang. Ngapain bergaduh-gaduh di room gitu? Itu aja baru. Ya, makasih banyak Bang ya. Nyiap di bawah dulu ya. Assalamualaikum. Kalau di Oke, Bang Fahmi, silakan Bang Fahmi. Ada yang disampaikan Bang Fahmi? Bang Fahmi. Iya, enggak, saya tertarik dengan Bang Faru. Pagi-pagi sudah kejang-kejang semua itu. Apa sih yang dipermasalahkan itu? Iya, siap. Nanti disimak aja Bang ya, biar ketahuan ya apa yang dipermasalahkan Bang Fahmi ya. Saya diskusi aja bang. Kalau Oke. teman-teman Kristen, begini teman-teman. Assalamualaikum. Bang Faruk itu bernarasi sesuai dengan data yang ada di Bible. Kalau mau bantah narasi, silahkan bantah dengan data juga. Begitu loh. Kalau cuma naik, cuma mau sikat-sikat orang, jangan.
Si Kasih tahu Jepri. kalian, nggak ada kuburan pernah nolak mayat itu nggak ada ceritanya kuburan nolak mayat nggak ada. Sok keras kalian di sini. Udah diskusi aja udah. Muka Apa si itu, Kak? Jepri. Muka si Jepri. Aduh, sambal terongnya kau ya. Suka sambal terongnya kau. Aduh. Ganteng apa lah dia? Jepri, bujang. Lebih ganteng lagi tokku ini. Dahon kok. Agak si Regar pemakan biang doh. Tahu aku tuh, Bang Faruk Siraja kau di Tangerang itu dia. Aku tahu tempatnya itu. Sok sikat datang sendiri aku ya ke sana. Cirit-biritnya dia itu. Sok jadi preman dia di sini. Sikat orang. Operator beko, iya. Gaya operator beko. Lele. Leper. Iya kan kita diskusi baik-baik kan. Mereka datang nantang. Biar kita tantang balik, dibilangnya kita kasar. Emang kurang aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut Bang Faruk. Ya, silakan Bang Afri. Ada yang mau sampaikan Bang Afri, silakan. Sikit aja bang, sikit aja. Itu tadi siapa itu bang? Yang gambar mobil tadi bang? Oh, Yang gambar mobil tadi? Di mana dia tuh bang? kurang tahu Bang. Si Jepri itu. Yang gambar mobil tadi tuh. Aduh memang penasaran aku bang. Mau aku suruh dia share location dulu. Penasaran aku. Katanya dia polisi ya? Rentenir dia. Nggak ada polisi gitu Bang, nggak. Bukan polisi dia. Rentenir. Oh, Bang Afri. Jadi begini ya buat adik-adik Oten ya. Kita di sini berdiskusi bukan mau ribut ataupun berantem. Kita di sini diskusi bukan untuk menghujat. Apa yang keluar dari lisan kita ketika kita bernarasi itu full dengan data. Sesuai apa yang tertulis dalam Bible kalian. Cuman masalahnya kalian yang nggak tahu isi Bible kalian. Jadi ketika kami bacakan kalian nggak percaya ada di dalam Bible kalian perkataan itu. Nggak percaya. Yang salah itu kan bukan kami, kan kalian. Makanya saya pernah itu ya di komalnya Fandi Ahmad. Ada satu debat Oten, dia bilang, aku pribadi bersyukur loh sama apologet Islam ini. Karena apa? Kehadirnya apologet Islam inilah makanya kami mau baca Bible kami, kata dia. Kalau enggak memang benar Pandi, katanya. Saya nggak pernah baca Bible. Kami teman-teman Oten ini jarang sekali, hampir nggak pernah baca Bible kami. Makanya saya pribadi sebenarnya salut ya ngelihat apologet Islam ini katanya. Mereka lebih mengetahui Bible kami daripada kami. Nah, ketika kau nggak tahu karena kau nggak berupaya untuk mencari tahu dan kami memberitahu, kau tersinggung. Itu masalah. Kau nggak tahu dan nggak berupaya mencari tahu, lalu kami ngasih tahu, kau tersinggung. Masalah siapa gitu loh. Setiap kami baca Bible kalian bilanglah menghujat. Di mana menghujatnya? Sementara ketika kalian berbicara tentang iman kami, berbicara tentang Al-Quran kami, sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran kami, sesuatu yang tidak ada bagian dalam iman kami, kalian paksa-paksakan ada. Kalianlah penghujatnya. Makanya berkali-kali Babang Faruk bilang, baca Biblemu. Kami tak minta kalian baca Quran, baca Biblemu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Biar kau tahu yang kami sampaikan ini benar tertulis dalam Biblemu. Kalau kau mau original teks lagi, ada saudara muslim kami yang bisa membacakan original teks untukmu. Masalahnya udah lama kami pelajari Bible kalian, bertahun-tahun baca Bible kalian, memahami Bible kalian beserta dengan original teksnya, atau saudara muslim kami menjadi seorang debaters. Hasil dari pengetahuan yang kami sampaikan, kalian nilai sebuah hujatan. Coba. Di mana keadilanmu berpikir? Gitu loh. Jangan kejang-kejang lah, kalian jangan marah-marah. Sikit-sikit mau main berantem lah, mau apalah. Gak pandai kayak gitu. Kalau udah gak sore kali DM, tukaran nomor WA kita, jumpa di mana gitu loh. Udah biar langsung kita tuangkan energi kita yang berlebihan. Gutu bang, habis. Cuman janganlah naik di komal, banget kok. Ya,
Babang Farouk berharap Adinda yang naik memang memiliki kontribusi dan juga kemampuan untuk berdiskusi. Kalau modal kerasukan, mending masuk saja ke kandang babi. Lampiaskan semua kerasukan dan amarahmu kepada babi-babi, jangan sama kami. Ya, kalau nggak punya kemampuan untuk berdiskusi, kalau nggak memiliki mental yang cukup untuk menonton perdiskusian, mending sebaiknya kau cuci kaki, cuci tanganmu, tidur. Ya, ikat pakai karet itu imanmu, peluk-peluk dia tidur, biar jangan lepas iman kau itu. Tapi kalau mampu, mentalmu merasa mampu, jaga tapinganmu gitu loh. Tapinganmu menunjukkan tak mampunya mentalmu untuk menyaksikan acara ini. Gitu loh. Acara ini dihadirkan sama kalian gratis. Nggak dipungut biaya, gratis. Kalian cuma bayar paket masing-masing, Oten. Gratis kami paparkan pengetahuan kami kepada kalian adik-adik Oten. Nggak ada dipungut biaya. Sementara kalian yang pergi seminggu sekali ke sana itu bayar perpuluhan kalian. Belum lagi bayar durung-durung kalian. Effendi Marlen, nih kita naikkan. Bang lagunya. Faro, nah Oi. Bang Faro nanti kau itu live kenapa nggak kau live-kan juga di YouTube-mu? Nggak Kan panjang. udah ada laptop. Nah, Udah nyampe laptopnya, udah nyampe. ya, Udah dari 2 hari yang lalu. Yang pertama belum pandai aku nanti men-streamingkan ke laptop. Yang kedua, aku belum bikin wifi di rumah. Oh, sayang masalahnya bagus tuh dilepin Bang Faro lawan dia. Belum ada apanya. Biarlah saudara-saudara muslim yang nge-live kan. Nanti kan kalau banyak penonton Belum mereka, bisa live masih di sini. kan banyak saudara muslim yang lainnya nge-live kan. Nanti kalau Bang rame Faruk, orang itu kan ini sekaligus juga izin Bang Faruk menyampaikan juga ya buat kawan-kawan muslim. Ya ini apa kesadaran aja lah ya kan. Yang merilai room ini kalian dibawa merilai, kemudian kalian siarkan di YouTube kalian. Ya paham lah kalian juga ya kan. Ya minimal itu adalah tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, begitu loh. Jangan kalian merilai. Ya, ini bukan cuma Bang Faruk ya, Bang Zuma, siapa lagi para narasumber kita yang mereka berdiskusi. Kalian sebagai kalian YouTuber itu kan dapat duit kalian, ya kan? Mohon maaf cakap nih kalau yang tersinggung, mohon maaf ya. Bukan apa-apa, aku ngomong apa adanya. Kalau kalian tersinggung enggak apa-apa, kalian DM lah, aku bilang, "Bang Dio jangan ngomong begitu di ini." Nanti kami enggak apa-apa, DM aja enggak apa-apa. Maksud aku begini, kalian itu kan sebagai YouTuber itu kan apalagi yang sudah bisa apa namanya itu AdSense ya? Apa itu? Nah, istilahnya ada Bergaji bilang Bang Dio bilang ada bergaji. pokoknya menghasilkan lah ya kan. Berapa pun kalian dapat, ya jangan lupa lah juga kalian ya kan. Penghasilan yang kalian dapat itu dari orang yang berdiskusi. Orang yang berdiskusi memperjuangkan harga dirinya. Dia paparkan data dan dia pun terancam atau mungkin terpapar, mungkin bisa terpidanakan kalau seandainya dia terpeleset lidahnya. Artinya dia mempertaruhkan nyawanya. Kalian tinggal relay, kemudian bisa menghasilkan. Masa kalian nggak ngerti gitu loh? Nggak semuanya, berapa lah gitu kan? Kuatkanlah ini komalnya Bang Faruk. Ini Bang Faruk kirim rekening ini, nggak usah kirim rekening deh, langsung aja transfer. Ini Bang untuk kuota selama sebulan umpamanya. Begitu. Jadi kita saling kuat menguatkan, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan ya. Ini untuk muslim ya. Untuk muslim ya, oten gak usah kalian kepanasan, bukan kalian yang ku maksud. Ada kecuali ya Bang Dio ada kecualinya. Kecuali berlaku sama janda kayak aku ya, gratis ya Bang Dio ya. Setuju gak? Teman-teman di bawah setuju gak? Teman-teman mujahid typing muslim. Benar kan aku bilang kan? Yang berjibaku. Tapi ada kecuali aku gratis. Ya, yang mereka yang memperjuangkan, yang mereka yang berjuang itu ngeri teman-teman. Riskan mereka. Bisa dilaporkan, bisa apa segala macam. Sedangkan kawan-kawan yang merilai atau mungkin mereka menyiarkan itu kan aman. Kalau ada apa-apa ya yang kena ya narasumber yang berbicara. Kan begitu. Nah,
Maksud aku, ayo Kecuali kita mungkin ikut dia meringankan apa? gitu loh. Bang Faruk ya kan? Di apa Ya, namanya? mohon maaf mengajarkan ya, Di antara kita kalian menuduh main kami TikTok umat ini apa pakai konek orang data, Jawa ngomong pakai kuota, kamu di atas. istilahnya pakai uang gitu. Nah, ajakan ini adalah ajakan ta'awun, bukan cuma Bang Faruk, di roomnya Bang Zuma, di roomnya siapa? Kores, di roomnya Kang Handi, siapapun kalian. Artinya kita bareng-bareng gitu loh teman-teman. Apalagi kalau penghasilannya besar ya kan, sebulan bisa sampai 80 sampai 100 juta umpamanya. Ya lempar-lempar lah sedikit ya kan. Bukan perpuluhan juga, tapi ini kita saling berbagi teman-teman. Di sisi itu satu sisi, di sisi yang lain kalian pun dapat pahalanya juga. Kelak nanti di akhirat ketika kita ditanya tentang YouTube-mu, pertanggungjawabannya apa? Ya Allah, aku bela agamamu ya Allah. Aku bantu juga roomnya Bang Faruk, roomnya Bang Zuma. Tiap bulan aku sisihkan ya Allah. Untuk keuntungan itu aku ini kan untuk agamamu. Dapat pahala juga. Jadi insya Allah nggak akan rugi. Nah, mohon maaf ya kalau bahasaku agak sedikit belak-belakan. Nggak pandainya aku pakai bahasa-bahasa halus sendiri-sendiri, nggak pandai. Langsung aja lah. Terkadang pun pakai bahasa langsung pun kadang masih nggak ngerti-ngerti juga nya, kan begitu. Jadi mohon dimaafkan ya buat saudara-saudaraku, terkhususnya kawan-kawan para YouTuber ya. Bukan niat apa-apa, tapi ajakan ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Bang Faruk ada TPA yang mau membantu TPA, ayo silahkan sisihkan donasinya, enggak apa-apa. Yang mau membantu ini Bang Dio, aku TF buat Bang Faruk atau Kak Nora atau Kak Hesti untuk ininya, kuotanya Bang Dio. Ya minimal 1 bulan lah, ini aku ada sekian. Ya nggak banyak, sedikit aja yang bisa aku mampu. Silahkan, enggak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Yang penting ada yang kita lakukan, ada andil yang kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tentunya melalui proses duniawi, proses live dan segala macamnya, itu semua butuh dana teman-teman. Kita saling tolong menolong saja, nggak munafik kita. Memang live begini butuh dana memang. Kita harus beli kuota, kita harus sisihkan waktu, kemudian kita harus juga meninggalkan sejenak mungkin anak istri kita, ya kan? Mungkin orang-orang yang tersayang mungkin ya. Sementara waktu agar kita bisa berbagi, mengedukasi, kita bisa berdiskusi, yang pada intinya adalah untuk menegakkan dan menangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus buat muslim ya. Buat oten-oten kalian mati aja kalian, cloud aja kalian. Lanjut Bang Faruk. Aku setuju ya apa yang dibilang Bang Dio ya. Karena kalian itu main YouTube, kalian bisa tinggalin YouTube-nya, kalian live-in ya kan. Sementara kita di sini ngomal, kita nggak bisa tinggalin. Apalagi kadang kayak Bang Faru mau sholat diganti nama Nora, kadang diganti nama Bang Dio, kadang diganti nama saya, kadang sama Kak Dito. Nah itu kalian lihatlah si Nora sama dengan aku ya kan. Di samping kami itu ada cemilan. Itu cemilan itu dibeli, bukan diminta-minta. Ada nanti segala macam kue, belum lagi minuman kami ya kan, entah teh, entah kopi, itu bayar ya bayar. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi jangan kalian mau enaknya kami di sini, ya kan? Bukan begitu Nte, bukan begitu Nte. Ini yang kadang gini ya. Ini yang kadang mungkin tidak tahu saudara-saudara kita di bawah. Apa bilang? Kita berdiskusi itu terkuras otak kita, terkuras tenaga kita, emosi kita naik, ya. Apalagi kalau sudah menjurus ke penghujatan, tidak bisa kita kontrol emosi kita. Tidak bisa, apalagi kita perempuan ini. Kalau memang tadi saya suasana ya kan? Berkata-kata kasar itu maklum. Karena apa? Laki-laki beda. Laki-laki yang dihadapi cuma pekerjaannya. Kalau perempuan yang dihadapi sudah pekerjaan rumah, belum anak-anak. Nah, ketika selesai ini, kayak tadi saya sudah selesai, sudah diantar makanannya untuk orang yang anak yatim itu. Sekarang berdiri di sini, muncullah manusia-manusia beloleng-beloleng. Nggak emosi. Nah, nanti ya kita istirahat dengan sholat, makan, lanjut lagi. Begitu sampai malam, kadang sampai tengah malam. Kadang biar tahu kalian ya, kita nih susah tidur loh. Susah tidur. Karena apa? Karena memang tenaga kita tuh udah terkuras. Terus bangun subuh lagi. Belum pekerjaan lagi yang mau dilakukan. Banyak cerita. Ya iyalah Marbun. Hanya untuk apa? Meluruskan otak-otak kalian yang sudah sengklek. Gitu loh. Jadi kalau
dengar dulu Marbun ya. Jadi kalau Bang Dio ngomong kayak gitu, karena memang ini diakui ya. Tidak bisa dipungkiri, live dari Bang Zuma, live dari saya, Ito Faruk, Ante Hesti. Kebanyakan live-nya selain dari Bang Zuma ya, kebanyakan live-nya orang-orang yang mualaf ini itu terlalu cepat Meledak. berkembang. Iya. Nah, tidak bisa dipungkiri dapat kalian dari situ tuh lumayan. Tetapi ketika kami mau mengingatkan itu, kami berpikir begitu saja begini. Kata Bang Dio, kalau memang kamu punya hati, punya perasaan. Kata Bang Dio, memang betul. Kalau untuk makan anak istri kalian. Tapi kalian tidak berpikir bagaimana piskis kami ketika memang selesai debat ini. Iya benar. Susah tidur karena miskin. Iya, yang miskin itu yang tidak bisa beli sempak. Iya benar loh. Gitu. Jadi kalau Bang Dio ngomong kayak begitu, karena Bang Dio lihat. Woi, Dari Martin, live naik kau, kau spill coba sini, coba rekeningmu sini kau, miskin kau, macam orang kaya aja kau. biarin aja Bang Dio. Jadi bagaimana, kenapa Bang Dio ngomong kayak gitu? Kalau dilihat ya, 2 minggu yang lalu yang menonton sudah jutaan. Ini tidak perlu saya sebut namanya. Saya tuh perhatikan terus. 1 bulan yang lalu sudah ratusan ribu yang nonton. Baru 1 minggu sudah puluhan ribu. Bayangkan banyaknya. Dan saya juga tahu, itu Faruk juga tahu live-live siapa yang tiba-tiba melejit selain dari Bang Zuma. Tapi apa mau kami bilang? Sesama saudara muslim. Tapi mungkin Bang Dio memang sudah mungkin begini. Kalian nih pakai perasaan juga lah. Ya, pakai perasaan. Kalian yang melivekan di YouTube tenang, tinggal mencari scroll, ini plop masuk. Terus kalian kalian standby di sini, merekam, memotong, terus upload, melejit penonton kalian, selesai. Tiap bulan ngambil tarikan. Gitu. Itu maksudnya Bang Dio. Tapi ketika kami di sini kami berpikir bagaimana membagi ini untuk ke paket, ini untuk makan, ini untuk sewa rumah, untuk sekolah anak. Gitu loh. Gini Kak, sebenarnya itu realistis teman-teman ya. Apa yang aku sampaikan itu realistis. Kalau ada muslim yang nggak sepakat sama aku, silahkan DM, kita video call. Aku mau tahu argumentasinya gimana. Coba, masuk akal nggak teman-teman? Seorang yang menjadi narasumber, Bang Zuma umpamanya ya. Wih, Bang Zuma itu rentan sekali itu. WA saya itu untuk apa? Ya, makanya saya Mending bertanya sering-sering kepada ke sini. kamu sebagai guru. Sering-sering ke sini, datang belajar. Kawan yang berpenghasilan ya, yang alhamdulillah, cuma di roomnya Bang Faruk, roomnya Bang Zuma, roomnya kawan-kawan ya, narasumber lah yang lain ya, terutama APII yang merupakan yayasan resmi di bawah payung negara, alhamdulillah. Artinya kita APII bukan ecek-ecek, tapi memang resmi, alhamdulillah. Nah, kalau kalian punya sedikit kemampuan, umpamanya kalian pun pengen andil juga, itu keuntungannya, keutamaannya itu kembali ke kalian juga, gitu loh. Kembali ke kalian juga, berkah juga, YouTube-nya mungkin semakin lancar dengan sedekahnya itu, ya insya Allah semakin berkah. Mana kasus min malin sedekatun, sedekah tidak pernah mengurangi harta dan seterusnya. Realistis teman-teman. Karena kita berdiskusi pakai data, pakai kuota. Nanti kalau ada yang nyinyir, alah kalian itu mempermasalahkan begini, enggak.
Memang begitu. Sekarang ku tanya, siapa di sini yang main TikTok nggak pakai kuota? Kalau ada yang aku Bang Dio nggak pakai kuota, iya pakai wifi. Orang tuh bayar wifi nggak? Dia bayar wifi, Pak, gitu. padahal Bang Jadi Dio kita ada yang main YouTube itu nggak, padahal yang main YouTube itu kan belum tentu dia jadi narasumber banyak penontonnya di YouTube, belum tentu ya kan? Nah betul, nah itu maksud aku Kak. Jadi maksudnya ya alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan ini punya keahlian untuk mengedit, untuk merelay dan segala macam. Dari skillnya itu alhamdulillah bisa menjadi sebab dia mendapatkan rezeki. Tapi ingat, skill kalian itu tak akan berguna kalau narasumbernya nggak ada. Ya kan? Realistis itu teman-teman. Gak usah munafik lah. Kalau orang bilang, "Allah Dio ini ngomong karena koin bla bla bla." Kalian pikir itu oten itu live begitu nggak ada kepikiran koin? Ada. Cuman bedanya kalau muslim, koin yang ada atau uang yang ada atau pemasukan yang ada itu dijadikan jembatan untuk meraih ridho Allah. Itu bedanya kita dengan orang-orang kafir. Kalau muslim seperti itu pola pikirnya. Jadi yang sifatnya duniawi ini kita jadikan sebagai batu loncatan untuk meraih ridha Allah. Makanya aku sebutkan fadilah dan keutamaannya. Kalian sisihkan sebagian harta kalian untuk para narasumber kita. Mungkin ke rekening API umpamanya. Atau kalian mau bantu Bang Faruk atau Kak Nora atau Kak Hesti umpamanya. Ini untuk beli pulsa dan segala macamnya. Itu teman-teman tidak akan sia-sia di sisi Allah. Dan itu insya Allah dilipat kali gandakan. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang menginfakkan harta jalan Allah. Ini kan tadi sudah aku awali ya. Niatnya apa? Niatnya untuk membela agama Allah. Kalian infakkan walaupun 1.000 rupiah teman-teman. Itu Allah akan lipat kali gandakan. Apalagi kalau kalian infaknya 1 juta, 2 juta, 10 juta. Ada. Karena kita tahu ada teman-teman yang penghasilannya sampai 80 juta sampai 100 juta sebulan. Ada. Kalau kalian infakkan 5 juta, 10 juta, nggak rugi kalian. Beneran. Itu dilipat kali gandakan. Bagaikan 1 butir benih yang menumbuhkan 7 butir benih yang lainnya. Dan masing-masing 7 butir itu menumbuhkan 100 butir benih. Allah melipat kali gandakan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala maha luas apa yang dia miliki. Itu keutamaan dalam agama Islam. Banyak sekali dalil-dalil itu nggak perlu aku jelaskan semuanya. Kalian insya Allah sudah paham itu. Tidak akan berkurang. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, berapapun itu, maka pasti Allah akan ganti. Jadi ini berlaku umum ya teman-teman ya, terutama para narasumber kayak Bang Faruk, kemudian Bang Zuma, siapa lagi, kawan-kawan anggota APII atau APII secara umum yang merupakan yayasan yang resmi tergabung di bawah naungan pemerintah, artinya maksudnya resmi terdaftar di pemerintah gitu loh, bukan abal-abal, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Atau teman-teman narasumber yang lainnya seperti teman-teman yang membantu Kak Nora atau membantu Kak Hesti, tafadhol teman-teman, silahkan. Berapapun yang kalian miliki. Ini bukan pengkhususan dan bukan pula pemaksaan bagi yang mau. Karena memang orang-orang beriman itu diperintahkan fadzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Mungkin ada di antara kita yang lalai. Oh iya benar juga ya Bang Dio ya. Aku selama ini puluhan juta aku dapat dari YouTube. Aku belum pernah ini, ya udahlah aku mau infak lah. Ya, aku mau jadi donatur umpamanya. Enggak usah kalian ngomong, "Bang, aku dari channel ini, enggak usah." Tapi kalau mau ngomong juga enggak apa-apa. Umpamanya kalian langsung tiba-tiba, "Ini Bang Dio minta rekeningnya Bang Fulan atau rekening API umpamanya, saya mau jadi donatur tetap. Tiap bulan saya sisihkan 1 juta umpamanya." Enggak apa-apa. Bagus. Mantap. Ya, ini khusus buat muslim ya. Teman-teman Kristen oten-oten yang kepanasan, yang kejang-kejang di bawah, mati aja kalian. Kalian tahu aja kalian ya. Ini berlaku untuk sesama muslim. Dan tujuannya adalah untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan munafik. Kita butuh munafik dari sini. Kita realistis saja, udah. Dan tidak ada patokan. Harus 10%,
harus sekian persen, nggak ada kayak begitu ya. Berapa keikhlasan kawan-kawan yang mau mensupport ya, yang mau mensupport ini, yang mau ikut andil ya. Kalau nggak juga udahlah Bang Dio, aku nonton aja lah, aku ya bantu doa aja, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita sudah saling mengingatkan gitu ya teman-teman ya. Yang nggak sepakat, yang nggak setuju dengan narasiku ya mohon maaf, jangan diambil hati, tapi tidak ada tujuan lain kecuali memang hanya saling mengingatkan. In ajriya illa 'alallah, tidak ada upah untuk kami kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tulus dan kita ikhlas untuk membela agama Allah, dan butuh ta'awun, butuh tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara sesama muslim. Itulah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian, lanjut Kak Nora. Aku menunjuk ini. Umat sesat dari Gua Hira. Nah, ini ada nih. Masuk ke dalam makam Tuhan Yesus. Ternyata di dalam goa. Ada CCTV pula itu. Di mana itu Kak? Ada makam Tuhan. Di mana? Goa mana itu Kak? Goa mana itu? Goa. Enggak tahu. Tapi makam Tuhan. Makam. Aduh, mantap. Di situ. Hah? Masuk ke dalam Editan kubur mungkin Tuhan. itu Kak. Ternyata Tuhan dikubur. Nih, cium. Mama. Kenapa itu? Ya Allah. Nih, terus yang nungging sampai nyungsep kayak gini, ajaran siapa? Nyium batu jejak kaki Yesus. Nyungsep. Enggak serius itu Kak. Hah? Bukan editan itu. Enggak. Memang betul nih. Aduh. Dia nyium kaki Yesus. Enggak, maksud aku Kak, maksud Nih. aku begini. Ah. Jangan sampai itu perbuatan pagan atau apa gitu kan, terus mereka tulis ya, Bukan, Tuhan. memang itu kaki. Bener ya? Ini apa tempat kaki Yesus. Oh, Nah, ini lagi nih, katanya nggak cium batu. Nah, ini nih kubur ini. Pembaringan Tuhan Yesus. Nah, mereka Allah. pada saat diturunkan dari salib dicium. Aduh. Makam Tuhan ini, kuburan. Di dalam mana nih? Di dalam goa. Ya, jadi jangan kau bilang goa ya. Kau saja punya Tuhan ada di dalam goa. Tuhan masuk. Tuh, tapi enggak ada mayatnya. Kabur. Kabur mayatnya. Enggak, Kak Nora. Ah, Kak Nora, ah, aku tuh ah. kadang ini loh, kadang pengen tahu juga ya, nggak tahu lah ya Kak Nora atau Bang Faruk lah yang atau Kak Hesti lah yang tahu ya. Ya kayak kita ya di Islam itu kan ada anjuran ta'awun. Ini tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Kayak tadi ya narasiku tadi lah. Narasiku Ya. tadi itu ada datanya, ada dalilnya. Nah, di Oten ada nggak kayak gitu? Maksudnya ayo saling sesama Kristen, ayo kita saling tolong membantu. Ada nggak? Nanti mereka larikan ke Lukas. Tapi ini ada yang mau kutunjuk. Oh, gitu. Oke. Ada ya berarti ya. Ada juga yang dibilang maksudnya aku kalau kalau ada yang ada- meminta bajumu, berikanlah jubahmu. Kalau ada yang meminjam uangmu, berilah, tapi jangan kau meminta balik. Kan ada itu. Iya, maksud aku gini Kak. Maksud aku biar fair gitu loh. Aku bernarasi di sini untuk sesama muslim. Ya udah, teman-teman Oten nggak usah kepanasan. Kenapa pula kalian kepanasan di sini gitu kan? Kalian keluar juga di room kalian. Bawalah ayat-ayat kalian itu. Kalian ajaklah umat Kristiani itu untuk ini sama seperti ajakanku kepada teman-teman muslim di sini gitu loh Kak. Maksudnya biar fair aja. Enggak, kebanyakan gini Bang Dio, kebanyakan gini kalau Oten itu ya, pengalaman aku ya.
Daripada aku kasih sama dia mending aku makan babi. Daripada aku kasih sama dia mending aku kesini. Daripada aku kasih sama dia mending aku beli baju. Kebanyakan gitu Bang Dio. Oh gitu. Tapi memang ini kan, tapi ada kan kayak gitu kan? Ajakan-ajakan Ada. begitu. Ada ya? Ada. Maksud aku. Tapi lebih seringnya ajakan perpuluhan. Paling seringnya itu disindir tuh ajakan perpuluhan. Enggak, maksud aku. Bayar perpuluhan gini-gini. Tapi kalau ajakan saling tolong menolong itu ya jarang dibilang kayak gitu Bang Dio. Oke. Intinya Enggak, mereka kalau ngomong tuh gini, hidupku aja susah ngapain aku kasih kau gitu. Nah, terus bayar perpuluhan gimana? Kalau prinsipnya kayak gitu. Kalian ini minta diberkati tapi perpuluhan gak bayar. Nanti kalian sakit, minta tolong pendeta didoakan tapi perpuluhan kalian tidak bayar. Kayak gitulah. Nih, kutunjukkan ya, Bang Dio ya. Ya. Enggak, aku serius, aku tuh Ya, penasaran. ini tunjukkan. Ini ajaran mereka. Makanya mereka tuh kenapa pelit? Nih. Saya besarkan dulu diri saya besar ya, Bang Dio, izin. Nih, Kak. Ulangan 14 biar kita jangan di sini menghujat ya kan? Nah, Ulangan 14 nomor 21. Binatang yang mati dengan sendirinya tidak boleh kamu makan. Mereka sebenarnya tidak boleh makan bangke, tetapi boleh dimakan oleh orang asing yang tinggal di antara kamu atau dijual kepada bangsa asing. Kamu adalah umat yang dikhususkan untuk Tuhan Allahmu. Daging anak domba dan anak kambing tak boleh dimasak dengan air susu induknya. Nah, jadi mereka ini tidak boleh makan bangke, tetapi memberikan kepada orang yang ada di rumah mereka. Paham? Enggak, maksudnya ajakan tahunnya kemana? Mereka mana ada ajakan tahun? Oh, enggak ada. Nggak ada. Enggak macam kayak kita kan, kayak kita di Al-Qur'an itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa umpamanya. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Atau dalam hadis umpamanya kata Nabi SAW, innallaha fi 'aunil 'abdi maka al 'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong sang hamba selama sang hamba itu selalu ingin menolong saudaranya. Artinya kalau tolong menolong itu yang baik gitu loh. Atau sedekah itu sebuah hasil yang baik gitu loh. Aduh. Kalau nggak ada ya berarti ya udahlah. Gimana lagi kan nggak bisa dipaksakan juga nya. Iya. Nah tapi aku memang penasaran. Atau Bang Faruk siapa tahu ada ilmu tambahan atau pengetahuan tentang itu Bang Faruk. Ajakan-ajakan seperti itu umpamanya contoh ya ada Oten yang ngajak ayo kita bantu fulan, dia adalah apologet Kristen yang membela agama kita umpamanya gitu. Nah ada nggak itu ayat-ayatnya gitu loh atau Ada tuntunan-tuntunan seperti sebenarnya. Seperti ini nih, tunggu ya. Nih, dalam Matius 5. nah, Saya baca ada. ya, Bang. Ada. Sebentar. Jaringanku. Matius 5 nomor mulai dari nih 40. Nasihat tentang kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, jangan membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, kalau orang menampar pipi kananmu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Dan jikalau orang mengadukan kalian kepada hakim dan menuntut bajumu, berikanlah kepadanya jubahmu juga. Kalau seorang penguasa memaksa kalian memikul barangnya sejauh 1 kilometer, pikulah sejauh 2 kilometer. Kalau orang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah kepadanya, dan jangan juga menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Nah itu. Kalian Ayo, tahu bahwa diskusi. ada juga ajaran seperti ini. Cintailah Iya, Kak, itu kan- kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu.
Katanya kasihilah musuhmu. Sekarang bencilah musuhmu. Cemana yang ini? Ayo diskusi dulu. Gini kak, maksudnya begini, itu kan kalau ada orang minta jangan ditolak bla 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 segala macam. Itu kan sifatnya permintaan. Kalau kita kan, maksud aku yang sifatnya anjuran gitu loh kak, anjuran tolong menolong sesama Kristen tuh ada nggak kayak gitu ayat-ayat Ya begitu? seperti itu. Kan ini tadi dibaca. Dan jikalau orang mengadukan kalian kepada hakim dan menuntut bajumu, berikanlah kepadanya jubahmu. Kan gitu. Kalau seorang penguasa memaksa kalian memikul barangnya sejauh 1 kilometer, pikulah sejauh sampai 2 kilometer. Jadi kalau Bang Dio lagi jalan kaki, ban mobilnya kempes, ketemu Oten, nah suruh mereka pikul bareng-bareng Bang Dio. Perjalanan Bang Dio aturannya 5 kilometer, mereka jadi 6. Gitu. Itulah Paham ya, Bang makanya Dio, kau ya? jadi Islam Nora, karena Dan pengertianmu dangkal kali. Dan Itu makanya. juga Karena kalau ke situ ya yang benar. dulu singa sebentar. Dan jangan juga menolak orang yang meminjam sesuatu daripadamu. Makanya banyak kali rentenir. Ya, tapi bedanya di sini katanya kalau meminjam sesuatu daripadamu jangan ditolak dan jangan meminta kembali lagi. Nah, saya baca lagi nih. Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Berarti ada ajaran. Cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu. Makanya mereka itu, ya, kalau ketemu sama saudara yang di luar dari Kristen, mereka itu harus benci. Salah, itu pikiran kamu. Baca semuanya, Sekarang baru begini, maknanya. Makanya kau Islam Maknanya Nora. itu, Ya Nora. dengar. Salah itu pengertianmu. Kau itu mengawin-awinkan. Ayo diskusi aja yuk. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, cintailah musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian supaya kalian menjadi anak-anak Iya, Bapamu itu yang ajaran di surga. Kristen. Itu Nah, ajaran Kristen. seandainya anakmu dibabak belurkan, apakah kau diam saja? Hah? Kan dikatakannya begini. Dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian. Nah, Iya kan kudoakan istrimu kalian orang diperkaos. Islam ini Nora. Istrimu Yang selalu berubah diperkaos. orang Kristen. Izin Kak Nora, izin sebentar Kak Nora sebelum lanjut itu. Aku mau nanya ke Bang Singa Jantan sama Bang Eta sebagai seorang Kristen ya. Ada nggak Bang? Ini aku murni bertanya, pengen tahu gitu. Biar kalian gak usah berkecil hati. Apakah ada? Kalau kami Bang ya, ini aku komparasi dulu ya. Kalau dalam Islam itu ada ajakan ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih itu ada. Nah, pertanyaan saya, ada nggak ajakan-ajakan tolong menolong atau kerjasama begitu di Bible-nya, Bang? Ya sudah pasti ada lah. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu kan ada. Ada. Di mana ya, Bang? Banyaklah di Bible. Iya, di mana Itu ayatnya? yang paling banyak. Iya, dibawa lah ayatnya, dibuka lah satu. Ya itu, Kalau itu kasihlah lagi sama diragukan. manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan ada di Bible. Ya. Itu ada di ayat. Dibuka maksudnya, aduh. Mereka nggak paham Bang Dio. Nggak paham itu. Kamu yang tidak paham, Nora. Kamu Mereka nggak paham Bang mengawinkan Dio. ayat itu. Nggak paham itu. Kamu mengawin-ngawinkan Aturan seperti ayat itu tidak tidak jelas. ada. Mereka itu Lihat. ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nggak ada yang seperti itu. Kalau Nggak ada ada. yang meminjam bajumu, berikan jubahmu. Seperti itu. Nah, masalahnya di sini seperti ini Bang Dio. Yang mau saya tanyakan katanya, kan? Mereka disuruh mengasihi musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian. Nah, seandainya ada orang yang mengeroyok anaknya singa jantan, tidak boleh dilarang, tidak boleh dilerai, cukup didoakan saja. Jadi ketika anaknya dibak, dia cuma bilang, tolong, selamatkan anak saya. Begitu aja. Kan katanya mendoakan orang yang menganiaya kamu. Iya, apa salahnya? Gitu loh. Apa salahnya dalam kamu? Yang sekarang ku tanya tadi, ini ayo masuk kita ke apamu itu, ke temamu. Tanya dulu ke tema dulu kita, ke tema. Bentar. Singa. Tema. Ada datanya, dicoba disebutkan dulu satu aja dulu, satu. Nanti Ke tema lanjut. kita.
Ini enggak ada. Tuhan oten. Ini begini singa, coba kau baca ya. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, cintailah musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian. Nah, datanglah anak kau dikeroyok. 3 orang, badan besar, ngeroyok lah anak kau. Puk, teriaklah dia gini. Bapak, bering jauh dikeroyok jauh. Datanglah kau kan, kau kan tidak boleh nih kasihlah musuh-musuhmu, cintailah musuh-musuhmu. Kau hanya disuruh berdoa. Bapa yang di surga, tolonglah anak saya, Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu. Nah, anakmu Apa sudah masalahmu? mati. Apa masalahmu di situ? Hah? Apa masalahmu? Bukan masalahku. Orang anak saya tetap aman Masalahnya ditolong udah punya Tuhan. anakmu, Bang, masalahnya Ditolong udah Tuhan. punya belur anakmu, cuman ya. Ditolong Tuhan. Anakmu yang mungkin gak ditolong Tuhan, anakku sampai sekarang ditolong Tuhan. Hei, datang 3 orang. Ya 4 orang lah bikin. Jangankan dulu 3, 4. Ditolong Tuhan. Iya ditolong Tuhan. Jadi itu nggak perlu dimasalahkan. Yang perlu dimasalahkan sekarang, Bang Singa, Tuhan kalian orang Islam itu siapa? Gini, Bang Singa, berarti kalau anakmu sudah bonyok-bonyok, sudah babak belur begitu, ditolong Tuhan itu. Ditolong Tuhan jadi hidup, makanya nggak ada mati anakku. Dimatikan Tuhanmu loh. Yo, siapa bilang? Itu kan narasimu sekarang itu. Sekarang Tuhanku anakku sehat-sehat. Apa kau? Sekarang kutanya kamu orang Islam ini. Gini, Di Bang, sini Bang, ada dengarkan. temanya. Tuhan orang Kristen lucu. Tuhan orang Islam nggak ada. Aneh. Kalau Tuhan orang Kristen pencipta langit dan bumi, lautan udah. segala isinya, menyelamatkan, jelas. Sebentar, Tuhan kalian Bang. coba Siapa yang tunjukkan menciptakan apa langit dan bumi? pekerjaannya. Nama Tuhanmu. Siapa nama Siapa Tuhanmu di yang mana menciptakan datanya? langit dan bumi? Yesus Kristus. Di mana dia? Yesus. Di mana datanya? Enggak. Sekarang Data, Tuhan data. kalian Mereka tidak siapa? bisa menunjukkan data. Oke, Yesus ya. Iya. Sebentar ya. Berarti Yesus ya dalam perjanjian lama yang menciptakan langit dan bumi ya. Iya, orang dia ada Oke, sebelum oke. Abraham. Oke. Allah kalian siapa? Iya, sebentar. Ih, tunjukkan Kita biar buka ini ya. biar ending dia. Iya, sebentar. Iya, saya tunjukkan Yesus. Nah, saya bacakan Yesus ini sudah ya. jelas pencipta langit dan bumi. Tuhan kalian siapa? Pencipta. Iya, Apa sudah. pekerjaannya? Sabar, jangan nangis kau nih. Iya. Ya. Udah kutunjukkan. Pada malam itu, ya, diam. Saya bacakan di dalam Kejadian 32. Pada malam itu juga, Yakub bangun lalu membawa kedua istrinya, kedua selirnya, dan ke-11 anaknya, gila, menyeberang sungai Yabok. Setelah menyeberang mereka, ia kembali dan mengirim segala miliknya ke seberang. Tetapi ia tinggal seorang diri. Maka datanglah seorang laki-laki bergumul dengan Yakub sampai menjelang pagi. Ketika orang itu merasa bahwa ia tidak akan menang dan pergumulan itu dipukul Yakub pada pinggulnya sampai sendi pinggulnya terkilir, lalu orang itu, lepaskan aku. Sebentar lagi matahari terbit, jawab Yakub. Saya tidak akan melepaskan Tuhan, kecuali jika Tuhan memberkati saya. Siapa namamu? Tanya orang itu. Yakub, jawabnya. Orang itu berkata, namamu bukan Yakub lagi. Engkau telah bergumul dengan Yesus dan dengan manusia dan engkau menang. Karena itu namamu menjadi Israel. Berarti Yakub bergumul dengan Yesus. Yakub yang menang. Yesus kalah. Udah, dengarkan. Dengarkan. Dan akhirnya di dalam perjanjian baru, Yesusnya yang metong. Dibuat oleh penciptanya juga. Udah aku jawab. Ini arti menang. Akui kau dulu. tahu? Sebentar. Kau Iya. akui dulu Kok bahwa terus di Kejadian ngomong? 32 itu adalah Yesus yang bergumul dengan Yakub. Benar? Iya. Berarti Yakub menang, Yesus kalah. Nah, arti menang kau tahu? Dengarkan dulu. Nora. Dikatakannya begini. Ketika Mana-mana orang tuh. itu merasa Dengarkan bahwa ia dulu. tidak akan menang, Ya, kok kau saja ketika terus orang yang itu ngomong? dengarkan saya. Ketika orang itu merasa bahwa ia tidak akan menang dalam pergumulan itu, dipukulnya Yakub. Yakub dipukul oleh Yesus pada pinggulnya sampai sendi pinggul itu melepaskan Tuhan, kecuali jika Tuhan memberkati saya. Siapa namamu? Tanya orang itu. Yakub, jawabnya. Orang itu berkata, namamu bukan Yakub lagi. Engkau telah bergumul dengan Yesus
dan dengan manusia dan engkau menang karena itu namamu menjadi Israel. Yakub menang melawan Yesus. Betul? Udah, aku jawab ya. Nah, makanya kau harus tahu arti menang itu di situ kontesnya, di mana Yakub itu tidak mau menyerah. Begitu dia langsung Tidak mau minta menyerah sama pertolongan Tuhan. saja terus dari Tidak Tuhan. mau menyerah sama Tuhan. Jadi menurut Tuhan, orang yang tidak mundur itu tapi terus menolong, minta tolong, itu orang yang menang. Bukan seperti narasi. Dalam pergumulan itu, dipukulnya Yakub pada pinggulnya. Sampai sendi pinggul itu terkilir. Lalu kata orang itu, lepaskan aku. Ini kata Yesus, sebentar lagi matahari terbit. Jawab Yakub, saya tidak akan melepaskan Tuhan. Jadi dikepitnya Tuhan kamu itu yang namanya Yesus. Minta pertolongan Yesus. Dia yang berkata, berkati aku dulu, katanya kan. Diam singa. Berkati aku dulu. Sekarang saya tanya. Lalu kata orang itu, dengar. Lalu kata orang itu, lepaskan aku. Siapa yang mengatakan lepaskan aku? Yesus yang mengatakan lepaskan. Orang itu berkata, tidak aku lepaskan. Bukan. Berkati aku dulu. Yakub baca lagi di sini. Kalau soal lepas itu, Yesus kapanpun bisa lepas. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dia yang maha kuasa. Nih, saya tanya, ini apa artinya ya? Saya besarkan dulu saya Bang Dio ya. Makanya kau sekarang jadi Islam, Nora. Karena jawab pendek kali Yakub. narkapamu. Muyutkan dia dulu Bang Dio. Jawab Yakub, saya tidak akan melepaskan Tuhan. Kecuali jika Tuhan memberkati saya. Siapa namamu? Tanya orang itu. Yakub jawabnya. Orang itu berkata, namamu bukan Yakub lagi, engkau telah bergumul dengan Yesus. Berarti Yakub yang bergumul dengan Yesus. Dan Yesus Bukan begitu, Nora. Karena yang minta berkat siapa? Yang minta berkat siapa? Siapa yang minta berkat, Nora? Yakub. Nah, karena Tuhan sumber berkat. Waktu saya tanya, siapa yang mengatakan lepaskan aku? Jadi narasimu siapa yang mengatakan lepaskan aku? Siapa yang itu mengatakan karena lepaskan kasih aku? Tuhan. Siapa yang mengatakan lepaskan aku? Ya Yesus. Nah, arti Yesus lepaskan minta itu kan dia dilepaskan. dites. Karena dia dikepit. Oh, mana? Dia yang punya kuasa itu kan enggak. Intinya begini, Tuhan kamu kalah dalam bergulat. Dan Tuhan kamu mati di tangan tentara. Kamu jangan ketawa dengan ketawa-ketawa apamu, kemaluanmu ya. Kau sudah cukup malu, Tuhan kamu bergulat, kalah. Terus Tuhan kamu kenapa lagi? Tuhan kamu mati di tangan tangan Romawi ya. Kok Tuhan bergulat kalah? Ya silakan Ya, Eta. dia pede kali dia bilang Yesus menciptakan langit dan bumi itu kayak. Gimana itu? Ya, makanya saya tidak mau larikan di mana datanya. Percuma. Bukti kita kan temanya Tuhan Oten lucu. Nora ini bergulat, tidak tahu ternyata maknanya kalah. Alkitab. Dia cuman baca saja sambil mengartikan satu-satu ayat Alkitab. Dia tidak keseluruhan. Itu ada maknanya semua, Nora. Bukan cuma satu Maknanya ayat Tuhan saja kamu kalah. diartikan. Kenapa mau kalah? Tuhan Yesus itu tidak pernah kalah kok. Pada waktu matahari terbit, Yakub meninggalkan Peniel dan ia pincang karena sendi pinggulnya terkilir. Terkilir Nah. ternyata sendinya Yesus. Ya. Masa ada Yakub di perjanjian baru? Dasar. Yakub ini nggak perjanjian dengar. lama. Kamu nggak dengar narasinya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Katanya Ya Yesus. Tuhan lah. Saya tanya, loh tadi jawaban si singa katanya Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Saya tanya lagi, berarti Yesus ada dalam perjanjian lama ya? Iya katanya, makanya saya baca ini. Kenapa kau bilang, masa Yakub ada dalam perjanjian baru? Loh saudara Kristen kau yang ngomong, kalau Yesus sudah ada dalam perjanjian lama, giblet.
Gitu. Iya, Yesus itu ada perjanjian lama karena dinubuatkan. Nah, sekarang yang bergulat sama Yakub itu siapa? Yesus kan? Siapa bilang Yesus bergulat sama Yakub? Loh, beda lagi. loh, Beda lagi. inilah kau, makanya kau simak pakai mata, pakai Bang telinga. Eta. Pikiranmu sebelum yang kau bergulat korek dulu itu, kuping. Yakub itu di Kau perjanjian korek dulu lama. kupingmu. Kau korek dulu kupingmu sebelum naik. Kau datang-datang naik pun nyerocos enggak Terus nyambung saya ya tanya, kau. Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru beda? Samalah. Ya udah, di sini dikatakan Yakub bergumul dengan Allah. Nah, bukankah Yesus itu adalah Allah? Iya, benar. Ya udah, berarti Tritunggal. Allah Tritunggal. ya, Yakub bergumul dengan Yesus, Yesusnya kalah. Itu belum perjanjian baru. Itu Tuhan Yesus datang di dunia. Itu Allah Kau sendiri yang paham mengutus nggak? anaknya. Singa jantan tadi bilang Bukan, jangan kan Yesus dalam perjanjian Dengar. lama itu dinubuatkan. Bukan dengar. Yesus dalam Yang perjanjian ngomong lama Yesus ada. di dalam Yesus di yang- perjanjian Eta, lama Eta, itu kau dengarkan dinubuatkan. saya. Yang ngomong Yesus dalam perjanjian lama itu singa jantan, bukan saya. Makanya saya tanya, apakah Yesus yang di dalam perjanjian lama? Dia bilang iya. Makanya saya gimana sih? Kok bantah, kok bilang lah sama si siapa itu, si singa jantan. Singa jantan Pao. Dalilnya di Jangan mana kau itu, bisa- Nora? Dalilnya di mana? Yesus Kau tanya sama Yesus- singa jantan, Pao. Dia yang ngomong tadi. Bisanya kamu berkata itu Yesus bergumul dengan si Yakub. Nih. Waduh, di mana Ini, dalilnya? Coba tanya dalilnya. Singa. Kamu Kasih yang tahu singa. dulu. Singa. Yesus Kamu kan yang singa dalam betina. perjanjian lama. Halo. Yesus dalam perjanjian lama tidak? Iya. Yesus Allah dalam perjanjian lama dinubuatkan oleh Iya. dinubuatkan Sekarang oleh kutanya Allah. tadi kamu Di perjanjian Kau baru jawab, itu baru Yesus dalam perjanjian lama atau tidak? Kau jawab dulu. Ya Singa, udah, kau aku jelaskan bilang sama Yesus dia. dalam perjanjian lama. Yesus Tuh, dalam perjanjian dengar lama Eta. kan? Iya. Eta. Nah, itu Eta dengar kau. Sekarang yang kutanya, kamu tunjukkan Allahmu, Nora. Iya, dalilnya mana? Dalilnya di mana? Ada kata mampus Yesus juga, tidak dalam saudara. perjanjian lama. Ada kata Dia Yesus ada tidak dalam sebelum perjanjian lama. Abraham. Makanya pakai Mampus dalil, kau, Nora. Ini Tidak dia. ada. Tidak ada kata Yesus dalam perjanjian lama kok. Bujangnya ini. Dengar Kau kau bantah Eta. si singa Singa itu. ngomong, sebentar Bang Dio. Singa ngomong Yesus dalam perjanjian lama itu. Bukan saya. Kau tanya si singa. Itu singa di atas kau itu. Di atas kau. Kau tengok dulu. Buka dulu matamu. Lihat layar. Singa yang ngomong katanya Yesus dalam perjanjian lama. Gimana sih? Kok saya? Yesus itu dalam perjanjian baru, bukan dalam perjanjian lama. Aja kamu Kak, langsung. kau terangkan dulu. Saya nggak mau di framing singa. Saya akan jawab. Kau terangkan sama si Eta bahwa ya memang kau yang bilang Yesus dalam perjanjian lama. Terangkan. Saya nggak mau. Gak perlu aku terangkan sama dia, sama kau ya perlu. Eta, dia yang ngomong Yesus dalam perjanjian lama. Karena Yesus udah ada sebelum Abraham. Betul, Jadi yang betul. bergumul dengan Yakub itu Yesus. Iya, udah jelas. Udah Eta. Nah, jadi jangan kau bilang, Berarti si jangan Eta kau ngomong, bilang Yesus yang si singa- kalah. si singa keblinger. Eta nongor, si singa keblinger. Yang saya pertanyakan, dalam perjanjian lama itu belum ada kata Yesus. Bilang Nah, sama dengar si kau singa. Karena singa. singa yang ngomong, yang bergumul dengan Sekarang Yakub. Yang Bukan ada Yesus. kata Yesus. Allah Bukan Bapa di Allah surga, kalian, dah. itu saja. Nah, dengar kau singa. Jangan kelongor kau singa. Tunjukkan Dengarkan Allah si Eta kalian. itu. Orang Islam gak ada Allahnya. Nah, Eta dengar Eta. Kau goblok Eta. Dengarkan si singa. Orang Islam gak ada Allahnya. Nah, baku hantam dulu kan berdua. Nonton nggak itu nama akunnya di atas kau? Nampak nggak Eta? Jangan-jangan dia nggak nampak.
Sekarang nampak nggak, jawab Eta? aku Ya Nora. Kok diam lah dulu Tunjukkan. sih, buta daripada pula si Eta kuturunkan ini. kau. Kok dari tadi bacotmu kayak bacot heyang. Eta, dengarkan baik-baik ya. Turunkanlah si singa ini kalau nggak apalagi nggak kondusif dia di Yesus. Oh berarti Yesus sudah ada dalam perjanjian lama ya? Sudahlah. Dia ambil data sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kubuka Kejadian 32. Di situ dikatakan Yesus bergumul dengan Yakub dan Yesus kalah. Paham? Jadi yang mengatakan Yesus di perjanjian lama itu bukan saya. Saudara seiman kau yang bernama singa jantan yang barusan diturunkan. Paham kau? Ah, masih tidak paham. Roy, Paham nggak, Eta? halo Roy. Bingung saya, tapi di cemana ya singa longor kali sih. Ya, orang-orangan. Ada apa ini? Ada apa ini? Iya. Udah paham kok kan? Saya tidak paham karena tidak ada dalilnya, Mbak, di dalam Bukan, Alkitab kau ini perjanjian paham lama gak itu. Eta? Halo. Jangan mama kau, diam dulu kau turunlah kau. Yang membilangkan Yesus di perjanjian lama bukan saya. Kau mengerti gak sih bahasa? Kau paham gak? Tidak, Mbak. Saya bicara masalah dalil ini, bukan masalah Yesusnya di perjanjian lama. Karena saya tidak pernah baca Yesus ada di perjanjian lama. Cuman Yesus Yang belum buatkan di membilangkan perjanjian Yesus di dalam baru. perjanjian lama, Seperti itu. yang membilangkan Yesus dalam perjanjian lama itu saudara Kristenmu yang bernama singa jantan. Setelah di perjanjian baru itu ada ketritunggalan Allah seperti Saya itu. tidak Jadi tanya Allah Tritunggal. Bapa, Allah Anak dan Allah Roh coba Kudus lah, itu kau kan satu. mungkin karena kau udah punya Kan anak, biasanya- tengok, kau diam dulu. Kau kan sudah punya bini, berarti kau udah dewasa. Dengarkan baik-baik, ya. Tadi saudara Kristen kau singa jantan yang beragama Kristen, dia bilang yang menciptakan langit dan bumi adalah Yesus. Kejadian Tapi kenapa kamu membaca bahwa Yesus bergumul sama katanya Yakub itu? yang bergumul dengan Yakub itu adalah Yesus. Itu kata Di singa mana jantan. dalilnya? Di mana dalilnya itu? Kau tanya sama singa jantan, jangan sama saya. Gimana Ya sih? makanya bicara pakai dalil, Mbak. Astagfirullah, Israel orang jantan karena Kanora. Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Iya, mungkin Kanora. itu kan di dalam ketertunggalan di perjanjian baru. Jadi dia mengatakan seperti Kali lah itu. kau. Kenapa kau yang jadi lawan saya? Singa jantan itu Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu Allah yang di dalam perjanjian baru itulah
Yesus sendiri seperti itu. Ya, Tapi dalilnya, enggak, kau begini, dalilnya, kau memaksa oneness mengikuti kau. Mana bisa dalilnya, oneness dalilnya, mengikuti kau? dalilnya dalam perjanjian baru itu tidak ada kata Yesus di situ. Kata Allah Nah, itu Bapa bagi di kau. sorga. Tapi kalau bagi oneness ada, bro. Jadi dia nggak terima Tuhan itu, yang bertengkar itu Tuhan itu loh. Karena bukan Siapa Tuhan. bilang tidak terima, Bang? Siapa bilang kami punya Tuhan kok? Nah, abang tadi bilang bukan Yesus, bagaimana? Aku hantam dulu kalian berdua. Bentar. Aku hantam dulu kalian berdua, kita ketawa Kak Nora. Ngomong apa sih lu, Dio? Ngomong apa Aku sih, Dio? hantam dulu kalian berdua. Dia ngomong apa, dulu Dio? kalian Aduh, berdua. Dio. Pak ini jangan ngawur Bucung kau lah, bicaranya. lapet kau pula yang ribut di sini. Bodat. Ah, kau yang menyuruh saya baca sesuai dalil. Temanmu yang mau ngomong itu adalah Yesus. Kau pula yang menuntut sama saya. Tenang. Bongok kali Tenang. kau. Kan selalu di mute. Kenapa di mute terus? Memang kau bodoh si itu, kita ini, memang karena bodoh. kau itu tidak pernah mau Karena Mbak mendengarkan Nora penjelasan persalahkan saya. saya bahwa kau persalahkan Muslim. Siapa yang bicara begitu? Oke, sekarang Mbak kau Nora menyuruh sendiri siapa? yang ngomong kok. Kan saya bicara kok diam lah. Aku bingung lah. Kalau kami di room Kristen, kami langsung diturunkan loh. Tapi kami nggak pernah mau menurunkan kau kan? Hargailah dulu orang yang ngomong. Itulah makanya kalau apa Tuhan kalian lebih dari satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Siapa yang mati? Kemanusiaannya. Tuhan Sesama Kristen saja tolol, disalahkan Muslim kan goblok. Ngomong apa sih, Dio? Ngomong apa sih lu, Dio? kan bahwa itu adalah Yesus datang Tritunggal. Tidak ada Yesus dalam perjanjian lama. Kalau gitu bodoh lah itu, bodat itu. Jadi kayak gitu kan. Assalamualaikum. Enggak usah lah kau berassalamualaikum kau pula di sini kau. Iyalah. Tanya dulu, nanti dulu itu. Saya mau bertanya, Bu Nora. Kalian itu memang diciptakan untuk bertanya. Bertanya aja kalian Saya sepuasnya. mau bertanya kepada Bu Nora. Kenapa? Mama kau udah kau cikokin. Tidak berani kau sama aku. Ini ruang diskusi atau bagaimana ini? Suka-suka aku lah mau jadikan diskusi atau tidak. Bukan room kau. Pergi kok ke room Kristen sana. Ke roomnya si mata pisau tuh. Kenapa? Kan bebas Takut kalian sama menghujat Kristen itu. ya? Takut sama Kristen. Kok takut? Hei, kami memang takut sama babi dan anjing karena terkena najis. Tapi kalian beda. Kalian ketemu ketika kalian tongkelah ibu kalian karena nggak ada ajaran dilarang kalian jangan tongke ibu kalian.
Ada. Itu ajaran Boleh kalian. bertanya. Kalau bini kau berpakaian BH dengan kolor saja keluar sama seperti kayak babi telanjang, tidak masalah. Karena ajaran Boleh kalian bertanya. tidak ada. Ajaran kalian tidak ada. Jadi Boleh begini, nama kau bertanya. Nanya lah kau, pakai data ya, pakai data kau ya. Iya, surat Surat Maryam nomor 17. Kau baca datanya. Masa enggak ada Al-Qur'an? Oke, Ayo, saya bagaimana baca ya. penjelasan Bunora? Ya, oke. Datang Tuhan berbicara kepada katanya, "Hai manusia fana, ada dua wanita, kakak beradik pada